Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang analisis dan desain sistem, kali ini saya akan membahas tentang relasi yang dapat digunakan dalam use case diagram. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang use case diagram secara umum, termasuk simbol-simbol apa yang bisa kalian gunakan untuk membuat use case diagram. Kalau ada dari kalian yang belum menonton video saya tersebut, saya sarankan untuk menonton video tersebut dulu sebelum lanjut ke materi kali ini. Oke, ayo kita lanjut ke materi kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang relasi yang bisa kalian gunakan dalam sebuah use case diagram. Nah, relasi itu ada berbagai macam, seperti yang saya sudah sebutkan sekilas dalam video sebelumnya, cuma saya belum memberikan contoh ya. Yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi ini dibuat dengan satu garis lurus, garis biasa ya. Setelah itu ada include. Include ini garisnya putus-putus dan diakhiri dengan tanda panah. Setelah itu extend, ini garisnya sama seperti include ya. Garis putus-putus dan diakhiri dengan tanda panah. Yang membedakan adalah tulisan di bawahnya ini, apakah dia include atau dia extend. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah generalisasi. Garisnya lurus, tidak putus-putus dan diakhiri dengan tanda panah yang kosong seperti ini ya. Jadi tanda panahnya putih di dalamnya, bukan berwarna hitam. Oke, itu adalah relasi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang asosiasi. Asosiasi ini menunjukkan bahwa seorang aktor itu bisa melakukan use case atau action tertentu yang ada di dalam use case tersebut. Contohnya di sini ada customer aktornya dan ada bank employee. Customer di sini bisa membuka akun dan customer di sini bisa memberikan atau menyimpan uang. Oke. Dan di sini sedangkan bank employee ini hanya bisa membukakan akun saja. Jadi di sini artinya yang disambungkan dengan asosiasi ini adalah seorang user bisa melakukan use case tertentu ya. Setidaknya dalam use case diagram itu satu aktor ini harus diasosiasikan dengan setidaknya satu use case. Kalau misalnya aktornya tidak bisa melakukan apa-apa di sistem itu, berarti tidak perlu ditampilkan ya. Dan seorang aktor itu dapat diasosiasikan dengan beberapa use case seperti ini ya. Ini satu aktor diasosiasikan dengan dua, yang ini satu aktor hanya satu. Bisa lebih dari dua tentu bisa ya, bisa sampai semua use case yang kalian definisikan bisa diakses oleh satu aktor, itu pun bisa ya. Yang jelas minimalnya harus diasosiasikan dengan setidaknya satu use case ya. Dan di sini contohnya lagi ada beberapa aktor dapat diasosiasikan dengan satu use case. Atau dengan kata lain, satu use case seperti ini, open account, itu bisa diakses oleh beberapa aktor yang berbeda. Contohnya di sini ada customer dan bank employee. Selanjutnya ada relasi include. Oke, di sini bisa kalian pause dulu videonya untuk membaca apa yang saya tulis ya. Include ini adalah hubungan di mana satu use case yang disebut dengan base use case ini meliputi fungsionalitas dari use case lain atau yang disebut dengan included use case ya. Base use case ini memerlukan fungsi dari included use case untuk menjalankan fungsinya. Jadi ada satu use case yang namanya base use case di sini memerlukan fungsi dari included use case untuk menjalankan fungsinya sendiri. Oke. Sebelum base use case menjalankan fungsinya, fungsi dari included use case harus dijalankan terlebih dahulu. Oke, mungkin nanti akan lebih mengerti setelah melihat contoh ya. Jadi ini ada namanya base use case. Base use case ini kalau mau jalan fungsinya harus menjalankan fungsi dari included use case terlebih dahulu. Kita lihat tanda panahnya ini bergerak dari base use case menuju ke included use case. Oke, di slide selanjutnya sepertinya ada contoh. Nah, ini dia.
include itu tanda panahnya bergerak dari base use case ke included use case. Contohnya, nah ini dalam sistem e-commerce ya, ada fungsi add to wishlist, ada fungsi atau use case checkout. Ini adalah base use case. Included use case-nya adalah login. Berarti sebelum user itu bisa add to wishlist, dia harus login terlebih dahulu ya. Seperti kalian kalau memang belum login ke satu web atau aplikasi e-commerce, kalian mau add to wishlist atau like atau love sesuatu, pasti disuruh login dulu ya. Nah, contohnya seperti itu. Dan tentunya kalau kalian mau check out itu kalian harus login terlebih dahulu. Nah, ini lihat tanda panahnya bergerak dari base use case ke included use case. Contoh yang lain, ini sama juga ya. Ini base use case-nya adalah bank ATM transaction dan included use case-nya adalah customer authentication, sama seperti login ke dalam sistem ya. Bank ATM transaction-nya adalah base use case, customer authentication-nya adalah included use case. Artinya, sebelum kita bisa melakukan fungsi atau use case bank ATM transaction, sebelumnya kita harus customer authentication dulu. Kalau ini tidak dilaksanakan, berarti ini juga tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu. Ingat, tanda panahnya bergerak dari base use case ke included use case ya. Nah, itu tentang include. Selanjutnya tentang extend. Ini berbeda dengan include. Extend itu adalah hubungan di mana satu use case yang disebut dengan extended use case itu memperluas perilaku dari use case yang lain, yaitu base use case-nya. Nah, kalau tadi di include itu kita harus melaksanakan suatu fungsi dulu untuk melaksanakan suatu fungsi yang lain. Extend ini tidak begitu ya, dia memperluas fungsi tertentu. Nah, jadi base use case itu bisa menjalankan fungsinya tanpa extended use case. Karena extended use case hanya memperluas atau extend fungsi dari base use case-nya. Contohnya di sini ada base use case. Nah, ini bisa kita lakukan langsung tanpa extended use case. Extended use case ini adalah fungsi perluasan dari base use case-nya. Perbedaannya tanda panahnya di sini mengarah dari extended use case menuju ke base use case. Berarti ini terbalik dari include ya. Kalau include itu bergerak dari base use case ke included use case. Kalau extend itu dari extended use case ke base use case-nya. Contohnya ke yang ini dulu ya. Kita lihat base use case-nya adalah registration, extend-nya adalah get help on registration. Ini adalah registrasi, ini adalah meminta bantuan untuk registrasinya. Tentunya kita bisa melakukan registrasi tanpa kita meminta bantuan ya, tetapi get help on registration atau meminta bantuan ini adalah perluasan dari registrasinya. Ini bisa dijalankan, bisa juga tidak. Ya, ini adalah perluasannya, itu adalah extend. Contohnya yang lain ini ke e-commerce lagi. Ada base use case-nya yaitu check order status dan extended use case-nya adalah cancel order. Contohnya kita sudah membeli atau mengorder suatu barang di suatu web e-commerce ya, kita sudah bayar gitu ya, atau kita sudah pesan, kita bisa melakukan check order status. Nah, di check order status itu kan mungkin ada informasi paketnya apakah sudah di packing atau belum. Nah, seperti itu. Dan di sana pasti juga ada pilihan untuk cancel order. Nah, kalau kita melakukan check order status, kita tidak perlu tidak harus cancel order ya, tapi cancel order ini adalah perluasan dari check order status. Kalau misalnya ada order status yang salah, misalnya kita salah menulis alamat atau ternyata barang yang kita order itu kurang, kita bisa langsung cancel order. Jadi ini adalah perluasan dari check
order status. Seperti itu ya. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi ini adalah inheritance pada object oriented programming. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat video saya tentang object oriented programming tentang generalisasinya ini ya. Jadi ada hubungan antara parent dan child dalam konsep berorientasi objek. Contohnya itu adalah seperti ini. Lambangnya adalah tanda panah yang tidak berisi ini ya, berarti warnanya putih. Berarti yang di atas ini, yang ditunjuk oleh anak panah itu adalah parent-nya, dan yang anak panahnya berangkat dari child atau anak-anaknya. Di sini parent-nya adalah web user authentication. Web user authentication itu punya anak-anak yaitu login, remember me, dan single sign on. Berarti ada beberapa anak dari web user authentication ini. Bagian umumnya atau parent-nya adalah web user authentication. Selain use case, generalisasi juga bisa dilakukan pada aktor. Contohnya ini, aktor web client ini adalah parent-nya dan child-nya itu adalah administrator, editor, dan customer. Berarti user yang berupa administrator, editor, dan customer ini memiliki method dan juga state yang sama dengan web client. Ada yang diturunkan dari web client ini ke customer, editor, dan administrator. Seperti itu ya dalam generalisasi. Contohnya pemakaiannya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, ini tidak ada konteksnya ya, relasinya. Contohnya seperti ini, satu aktor itu punya asosiasi dengan dua use case, berarti ini ada bisa melakukan use case ini dan use case ini, dan ini contohnya ada generalisasi pada sebuah use case, berarti use case 2 ini adalah anak dari use case 1, dan ini adalah dependensi ya. Bisa dia include, bisa dia extend. Nah, ini juga dicontohkan generalisasinya pada user. Ini semuanya tanpa konteks ya. Contohnya di dalam use case diagram nanti bagaimana? Nah, seperti ini. Untuk yang berwarna merah ini tidak masuk dalam diagram ya, tapi ini hanya keterangan saja. Bisa kalian pause dulu kalau kalian mau lihat lebih jelas apa yang ada di sini. Sini ada aktor ya. Aktornya itu yang berupa manusia, ada customer, ada clerk, ada administrator. Payment service ini adalah sistem lain. Sistem lain ini juga boleh digunakan sebagai aktor ya. Nah, di sini satu aktor minimal harus berelasi dengan satu use case, sudah ya. Ini relasinya semua asosiasi. Setelah itu ada relasi apa lagi? Ada relasi extend. Extend berarti ini adalah base use case-nya, ini adalah extended use case-nya. Oke, ini include berarti ini adalah base use case-nya, ini adalah included use case-nya. Oke. Untuk check out, berarti kita sebelum check out itu kita bisa extend ke help dulu. Dan kalau kita mau check out, sebelum check out kita harus melaksanakan payment terlebih dahulu, ya. Seperti itu. Dan di sini yang lainnya, di sini tidak ada contoh generalisasi ya. Kalau kalian mau menambahkan generalisasi, di sini bisa dari sistem ini ya. Di sini kalau misalnya ingin menambahkan, di sini misalnya ada employee. Employee itu bisa berupa clerk atau berupa administrator. Oke, nah seperti itu bisa ya. Oke,
bagaimana tentang materi relasi pada use case diagram kali ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Materi yang saya gunakan dalam pembuatan video-video saya semua bersumber dari buku dan juga beberapa sumber dari internet. Kalau kalian ingin langsung membaca sumbernya, silahkan klik link yang saya sudah cantumkan di description box ya. Nah, di video selanjutnya saya akan lebih banyak membahas tentang contoh-contoh dan variasi dari use case diagram. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.